Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda semuanya ya. Kita masuk ke pelajaran pendidikan agama Islamnya di pelajaran ke-3 halaman 21. Insyaallah hari ini kita akan membahas masalah dan memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk yang pertama, lihat di A, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mengasihi seluruh makhluk ciptaannya, baik manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Maka dari itu kita sebagai manusia harus menyayangi apa-apa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sayangi ya. Baik itu hewan ya, tumbuhan. Tidak boleh kalau hewan ada kucing nih kita pukulin ya, ada ayam kita lemparin batu, nggak boleh. Ada tanaman kita potong-potong ya, nggak boleh itu. Tapi kalau rumput boleh nggak dipotong? Boleh ya. Nah, maka dari itu ananda semuanya ya, kita harus menjaga apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sayangi. Kita juga harus menyayangi. Dan kita juga seorang manusia, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita? Yaitu dengan cara sayang kepada seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sayangi. Misal kita sebagai seorang anak nih. Seorang anak itu supaya Allah Subhanahu wa taala sayangi harus taat dan patuh kepada kedua orang tua. Termasuk kita rajin sholat ya, rajin mengaji, murojaah hafalannya. Kemudian tidak mengganggu temannya ya, selalu mengikuti perintah apa yang diperintah oleh orang tua ya, disuruh belajar, disuruh sholat, disuruh beli apa sesuatu dari orang tuanya ke warung harus mau ya, diperintahkan disuruh nyapu atau suruh ngepel di rumah ya, atau disuruh belajar, jangan membantah. Maka kita insya Allah menjadi anak yang baik, baru Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuh lihat tuh di surat Al-A'raf ayat 56. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang B, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana cara meyakininya? Ya, bagaimana kita cara meyakini? Bukti adanya gunung ya, adanya penciptaan siang dan malam ya, adanya matahari, bulan, bintang ya, ada hewan, ada tumbuhan, ada air, semuanya ya, termasuk penciptaan manusia. Itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan. Itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada manusia. Ini lihat nih contoh gambar. Allah menciptakan siang agar manusia bisa belajar, bermain dan bekerja. Ini bukti kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia. Kemudian Allah menciptakan malam agar manusia bisa istirahat. Kemudian Allah menciptakan lahan yang subur, apalagi di Indonesia ini, masya Allah ya. Apapun yang ditanam akan tumbuh. Maka lahan yang subur itu petani dapat menanam, bapak petani bisa menanam padi untuk makanan bagi manusia. Kemudian Allah menciptakan air agar manusia dapat minum dan bersuci. Kemudian kita lanjut lagi yang C, silakan lihat. Perilaku meneladani adanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, semuanya di sini Bapak menjelaskan secara rinci aja ya, secara singkat. Kalau mau detailnya Ananda boleh membaca ya, membaca bukunya, atau kalau yang belum bisa membaca cukup menyimak video Bapak ini, insya Allah akan paham ya. Anak seorang muslim ya harus percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala
itu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, contoh nih. Kita kalau ingin dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus rajin beribadah, ya. Contohnya kita mengaji, ya, murojaah hafalan di rumah, belajar, ya. Itu contoh supaya kita disayangi oleh Allah. Kemudian rajin bekerja agar memenuhi kebutuhan hidup, ya. Orang tua kita bekerja dari pagi sampai sore hari untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai anaknya, ya. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua agar mendapat ridha Allah, agar Allah sayang kepada kita, termasuk hormat dan patuh kepada guru juga, ya. Guru, apa yang disuruh guru, disuruh menghafal, disuruh murojaah, kemudian ngerjain PR di rumah, itu termasuk patuh dan taat kepada guru juga agar disayang Allah. Di rumah disuruh nyapu, disuruh ambil ini, ambil itu sama orang tuanya. Apapun yang disuruh kedua orang tua nggak boleh membantah. Karena ciri kita untuk menjadi anak yang saleh, anak yang bakti kepada orang tua, akan taat dan patuh kepada perintah orang tua. Kemudian berbagi dengan sesama sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kita ada makanan sedikit dibagi temannya, ya. Kita ada uang sedikit, ya, kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian Anda semuanya, ya, boleh ya di halaman 27 rangkumannya, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, anak seorang muslim harus yakin adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyayangi seluruh makhluknya, baik manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, anak yang berperilaku baik akan semakin disayang oleh Allah. Yang kelima, segala nikmat yang kita terima adalah bukti kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Anda semuanya, ya, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada bab 3 ini, ya. Ya, insyaallah tugas selanjutnya Anda semuanya kerjakan latihan soal pelajaran ketiga dari 1 sampai 10 halaman 28, dan juga yang B-nya, ya, istilah titik-titik dibawain dengan jawaban yang benar, ya. Insyaallah Anda semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita, walaupun, ya, pembelajaran kita ini tidak banyak waktunya, ya, atau pemahamannya terlalu singkat, ya, semoga bermanfaat, ya. Hanya Allah lah yang bisa memahami kita, ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.